Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Ma'rifah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal tentang biologi. Nah, jadi di sini sebelum kita ke soalnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi biologi, yaitu sel. Nah, jadi sel merupakan satuan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Robert Hooke merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang pertama kali mengamati sel dengan membuat potongan melintang dari irisan gabus. Hooke melakukan pengamatan pada irisan gabus tersebut menggunakan mikroskop dan melihat ruang-ruang kecil yang kosong. Penemuan selanjutnya menunjukkan bahwa sel terdiri dari bagian-bagian sel dan setiap bagian memiliki peran tertentu. Sel juga dapat hidup, tumbuh, dan menjalankan fungsi spesifiknya selama terdapat cukup oksigen, glukosa, berbagai ion, asam amino, dan asam lemak di lingkungan internal sel. Umumnya, sel mempunyai lingkungan yang sama, yaitu berupa cairan ekstraseluler yang kaya akan ion natrium, klorida, dan bikarbonat, dan juga mengandung nutrisi seluler seperti oksigen, glukosa, asam lemak, dan asam amino, serta karbon dioksida yang kemudian diangkut lalu dikeluarkan dari sel. Struktur sel semua organisme terdiri dari salah satu dari dua jenis sel yang berbeda secara struktural, yaitu prokariotik atau eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan letak DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariotik tadi dikelilingi oleh selaput organel yang disebut nukleus, sedangkan prokariota tidak memiliki nukleus. Sel prokariotik pada prokariota dari bahasa Yunani pro sebelum dan karion benih, tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah di mana DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. Kebanyakan prokariota adalah organisme bersel tunggal dengan sel kecil. Membran sel adalah membran semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran ini terdiri atas lipida duilapis, termasuk kolesterol atau komponen lipid yang berada di antara fosfolipid untuk mempertahankan fluiditasnya pada berbagai suhu. Membran sel juga mengandung protein membran, termasuk protein integral yang melintasi membran atau berfungsi sebagai transporter membran, dan protein perifer yang secara longgar menempel pada sisi luar membran sel yang bertindak sebagai enzim yang membentuk sel. Membran sel mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar dari sel dan organel. Nah, dengan cara ini ia secara selektif dapat ditembus ion dan molekul organik. Selain itu, membran sel terlibat dalam berbagai proses seluler seperti adesi sel, konduktivitas ionik, dan persinyalan sel, serta berfungsi sebagai permukaan tempat melekatnya berbagai struktur ekstraseluler, termasuk dinding sel, lapisan karbohidrat yang disebut glikokoliks, serta jaringan intraseluler dari serat protein yang disebut sitoskeleton. Dalam bidang biologi sintetik, membran sel dapat dirakit kembali secara artifisial.
Nah, ada pula di struktur membran, komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Pada tahun 1972, Seymour Jonathan Singer dan Gerd Nicholson mengemukakan model mosaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Pada model ini, protein penyusun membran dijabarkan sebagai kelompok molekul globular heterogenus yang tersusun dalam struktur amfipatik, yaitu dengan gugus ionik dan polar menghadap ke fase akuatik, dan gugus non-polar menghadap ke dalam interior membran yang disebut matriks fosfolipid dan bersifat hidrofobik. Himpunan-himpunan molekul globular tersebut terbenam sebagian ke dalam matriks fosfolipid tersebut. Struktur membran teratur membentuk lapisan ganda fluida yang diskontinu dan sebagian kecil dari matriks fosfolipid berinteraksi dengan molekul globular tersebut sehingga struktur mosaik fluida merupakan analogi lipoprotein atau protein integral di dalam larutan membran ganda fosfolipid umumnya. Membran sel memiliki bagian kepala polar hidrofilik dengan daya ikat gliserofosfor iester yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Dengan dua rantai hidrofobik asam lemak yang membentuk ikatan ester, pada rantai primer ditempati oleh asam lemak jenuh dan pada rantai sekunder ditempati oleh asam lemak tak jenuh. Bagian kepala dapat berinteraksi dengan air maupun larutan fase akuatik, sedangkan bagian rantai akan berhimpit membentuk matriks fosfolipid yang disebut fase internal. Antara fase internal dan fase akuatik terjadi tegangan potensial antara 220 sampai 280 MV yang disebut tegangan potensial dipol atau potensial membran. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar tentang evolusi yang terjadi pada membran sel? A. Membran sel telah berhenti berevolusi karena membran sel adalah mosaik fluida. B. Membran sel tidak bisa berevolusi jika protein tidak mengalami evolusi. C. Evolusi membran sel berlangsung seiring dengan evolusi glikoprotein dan glikolipid. D. Membran sel dapat berubah komposisinya sesuai kondisi lingkungan ekstraseluler. Dan E. Organisme memilih jenis membran sel yang diinginkan untuk fungsi tertentu. Nah, jadi di sini pernyataan yang benar tentang evolusi yang terjadi pada membran sel adalah evolusi membran sel berlangsung seiring dengan evolusi glikoprotein dan glikolipid. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari beberapa komponen penyusun, yakni lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan dua lapis fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Oleh karena itu, jika glikoprotein dan glikolipid berevolusi, maka membran sel pun akan ikut mengalami evolusi. Jadi, pernyataan yang benar tentang evolusi membran sel yaitu evolusi membran sel berlangsung seiring dengan evolusi glikoprotein dan glikolipid. Evolusi terjadi didorong oleh beberapa mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan variasi genetik. Makhluk hidup yang akan terseleksi adalah makhluk yang tidak dapat beradaptasi. Variasi genetik terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, migrasi, dan ukuran populasi yang kecil. Nah, jadi di sini adalah pertanyaan yang nomor 2, yaitu akibat adanya pertumbuhan sekunder pada batang, jaringan yang terdapat pada floem,
korteks dan epidermis mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terbentuknya kambium lain di bawah dermis yang disebut A. Velogen, B. velum, C. veloderma, D. xilem, dan E. jaringan sponge. Nah, jadi ini adalah pembahasan soal yang nomor 2 ya. Meristem lateral batang mengalami pertumbuhan sekunder karena adanya aktivitas jaringan kambium vaskular atau pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskular yang berada di antara xilem dan floem membelah ke dalam membentuk xilem sekunder dan membelah keluar membentuk floem sekunder. Adapun kambium gabus atau velogen yang mengalami pembelahan membentuk velum ke arah luar. Velum akan menggantikan epidermis batang yang rusak. Velogen juga membelah ke arah dalam membentuk veloderm. Veloderm merupakan jaringan konteks sekunder. Pada soal, kambium lain di bawah dermis tersebut adalah velogen. Pertumbuhan sekunder pada batang terjadi akibat adanya aktivitas jaringan kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler yang berada di antara xilem dan floem membelah ke dalam membentuk xilem sekunder dan keluar membentuk floem sekunder. Kambium gabus atau velogen mengalami pembelahan sekunder ke arah luar membentuk filem dan ke arah dalam membentuk velogen. Pada soal yang dimaksud pertumbuhan sekunder pada kambium lain di bawah dermis merupakan kambium gabus atau velogen. Nah, jadi barusan itu adalah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.